yang mana tadi beliau telah menjelaskan bagaimana substansi daripada bid'ah sesuai dengan kitab Fatawa Al-Hadithiyah karya dari Imam Ibnu Hajar. Kita tahu Ibnu Hajar itu adalah dari kalangan Ashabina Asy-Syafi'iyah. Sedikit banyak beliau mengikuti pendapat-pendapat yang dikutip dari beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, karena beliau itu termasuk dari ulama yang berstatus nadir, atau beliau sebagai status orang yang mempunyai pemikiran yang sangat begitu luas. Kalau berbicara tentang masalah itu, saya tadi itu menyimak sekelumit terkait penjelasan tentang masalah konteks bid'ah yang berada dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Tentang masalah bid'ah. Cuman saran saya kalau membahas itu yang ada dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah itu dibahas secara detail dan kemudian dikaji dari awal sampai akhir. Bagaimana tentang masalah pembagian bid'ah dan substansi daripada bid'ah min haitsu syar'iyah dan kemudian min haitsu al-lughawiyah, dari sudut pandang bagaimana secara syariat dan kemudian bagaimana secara lughawiyah. Karena apa? Karena itu semuanya beristidlal atau berargumentasi daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari persoalan ini tentang masalah pembagian bid'ah yang disampaikan oleh para ulama, perlu kiranya untuk kita memahami satu persatu bagaimana para ulama ketika memberikan pembagian tersebut, dan bagaimana para ulama ketika tidak mau memberikan pembagian tentang masalah bid'ah hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah. Jadi kan seperti itu persoalannya. Dari berbagai sudut pandang perbedaan antara aswaja dan kemudian manhaj salaf, itu pasti ada titik temu dan persoalannya harus diselesaikan, itu pasti bisa. Jadi seperti itu kalau kita mau berbicara tentang masalah kitab yang menyebutkan tentang masalah konsep bid'ah dalam Ibnu Hajar. Ini saya buka juga kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita tahu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu menjadi rujukan dari kalangan kiai, kalangan para ulama. Karena apa? Karena nuansa keilmuannya itu sangat bagus, karena munadharahnya itu bagus. Ketika ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan kemudian dengan Imam Romli, itu ada perselisihan para ulama. Ada sebagian kelompok yang menyatakan bahwa ketika perselisihan antara Ibnu Hajar dengan Ar-Romli, maka yang didahulukan Ibnu Hajar. Ada juga dari kalangan ulama yang menyatakan ketika Ibnu Hajar bertentangan dengan Imam Ar-Romli, maka yang didahulukan adalah Imam Ar-Romli. Imam Ar-Romli dan kemudian Imam Ibnu Hajar ini sama-sama kuat dalam wawasan dan juga dalam keilmuan cara memahami konteks fikih yang sebenarnya. Jadi saya tertarik kalau tadi itu kok nuansanya kurang begitu baik ya. Karena apapun yang menjadi persoalan, kalau kita ingin mudzakarah atau musyawarah atau diskusi dengan baik tanpa dengan narasi hal-hal yang menjatuhkan, maka itu baik, terkecuali nanti ada nuansa-nuansa menjatuhkan, itu tidak baik. Jadi seperti itu. Dan sebagai pengantar, mohon maaf kepada beliau-beliau, mungkin yang tahu saya adalah beliau Sultan Mataram. Tadi juga saya juga live tadi. Apapun yang menjadi perbedaan, apapun yang menjadi soal pemikiran yang tidak sama, saran saya tidak perlu untuk mendiskreditkan dan apalagi menjatuhkan dan apalagi mengomentari yang kurang baik apa yang telah dinyatakan seseorang yang mana pernyataan tersebut tidak disepakati. Kalau saya kontekstualkan, kalau saya tasawurkan atau saya ijrokkan,
tentang masalah bid'ah. Oke, Anda tidak sepakat dengan bid'ah hasanah, tidak perlu untuk mengolok-olok orang yang mempunyai prinsip ada pembagian atau taksimul ulama tentang masalah bid'ah. Jadi seperti itu. Itu sebagai pengantar bagi saya. Untuk kata kunci dalam kitab Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah tentang bid'ah, ini saya buka juga kitabnya. Karena saya senang ketika membicarakan sesuai dengan konteks kajian kitab. Bukan narasi-narasi terjemahan ataupun narasi-narasi yang tanpa literatur dan ataupun dengan narasi-narasi yang tanpa mengikuti apa yang menjadi metodologi para ulama untuk mengkaji hadis. Mohon maaf dari beliau Sultan Mataram, mohon didekatkan ada kata kunci apa itu yang perlu dikritisi dan kemudian kita pahami tentang masalah konteks bid'ah. Ini saya buka kitab juga. Bisa di open kamera Om Kulcut. Untuk om kamera enggak bisa karena saya cuman iseng-iseng saja untuk berbagi keilmuan, jadi tidak bisa ya. Jadi gini permasalahannya ya. Jadi yang mengaku bid'ah hasanah itu ingin dihargai, tapi tidak mau menunjukkan perkataan ulama tersebut. Ya. Maksudnya? Misalnya Imam Romli mengatakan tahlilan hukumnya adalah bid'ah hasanah. Mohon maaf. Terawih menurut. Bentar. Tadi antum udah panjang lebar ya ngomongnya ya. Karena cuma dikit aja supaya paham gitu. Ya, supaya paham ya. Jadi di mana letak clash-nya itu ya? Clash-nya. Jadi ketika saya dulu aswaja, kemudian saya dikatakan bahwa saya bersikeras dulu mengatakan Imam Syafi'i itu mengatakan bid'ah hasanah. Jadi apa yang kami lakukannya adalah bid'ah hasanah. Termasuk sholat tarawih itu adalah bid'ah hasanah secara syariat, bukan secara lugawi. Ya. Lantas saya ditanya, ulama antum yang mengatakan secara syariat bid'atun syar'iyyah itu mana begitu? Katanya antum bilang Ibnu Hajar. Mana? Tulisan mana gitu? Ibnu Hajar mengatakan bid'ah syar'iyyah. Ternyata dilihatkan saya bid'ah lugawiyah. Terus di sini juga sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya? Sama yang sudah kita baca bersama. Ini kalau sama Ongkocluk kan ini udah dibaca ini kemarin. Jadi hampir bukan dia saja Ongkocluk ini yang sudah baca. Jadi hampir semua. Ada Safrizal, ada siapa, sampai disuruh kita cari kan, udah dicarikan begitu. Udah banyak. Artinya itu ya, artinya dulu saya katakan bahwa qaulu Umar ini adalah syariat. Tidak mungkin Umar itu berbicara secara lugawiyah gitu. Kan hanya awalnya kenapa sampai orang ribut-ribut gara-gara itu Romli yang mengatakan emangnya Umar ini dosen bahasa. Itu dari itu Romli. Pertama kali yang mengatakan begitu. Dipakailah dalil oleh aswaja bawah karena singa aswaja yang ngomong. Siap. Karena saya bilang dari tadi belum pernah saya melihat yang menerangkan kepada umat aswaja ini loh kata ulama seperti ini yang mengatakan bahwa kalau Umar ini secara bid'ah ya, bid'ah hasanah ini loh nih tulisannya nih bid'ah hasanah gitu kan. Ya. Nah itu makanya saya katakan tadi antum mengatakan mazhab Syafi'i itu atau mengatakan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah, saya mau lihat kitab antum. Qala Syafi'iyyu ya annal bid'ah bid'atani seperti itu. Kita mau lihat itu kitab antum itu mana gitu. Oke. Nah, jadi pentingnya kejujuran di sini. Sudah selesai. Jadi bukan harus istilahnya hargai dong kami. Kami ini kami ini mengatakan bid'ah hasanah, antum mengatakan dolalah nggak apa-apa, bukan permasalahan di sana. Permasalahannya ini kita ini umat Islam, terus semuanya ingin menjadi ahli sunnah, ini tunjukkan kepada umat. Ini yang namanya ahli sunnah itu seperti ini, definisinya seperti ini, ulamanya mengatakan itu seperti ini begitu. Coba dibacakan. Jadi orang paham gitu.
Coba dibacakan dari awal. Bisa dibacakan kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Sebentar lagi saya akan menyambung beberapa prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Saya suka kalau kita ingin spesifik membahas tentang masalah konteks bid'ah, dan dari bid'ah itu sendiri lahir ya beberapa amaliyah. Saya suka, tapi cuman harus kita spesifik, tidak kemana-mana pembahasan itu dalam persoalan prinsip yang dinyatakan Imam Ibnu Hajar. Bisa dibacakan dari awal. Jadi begini. Ya, dibaca dari awal. Jadi karena sudah dinaikkan Fahrul Razi, kalau saya sendiri tidak saya naikkan kalau di umum saya begitu. Dan memang kan sudah saya katakan, saya tak akan membahas ini karena udah final bagi saya dengan Aswaja. Tapi kan ini pembahasan dari 10 awal. kali pun saya baca, ya kitab-kitab saya baca tuh, Aswaja itu nggak berubah. Makanya saya bilang, kalau Aswaja itu memang sungguh-sungguh dia mau belajar, dia jadi salafi. Ya. Coba dibacakan dalam kitab itu, kitab Fatawa Al-Hadithiyah, agar tidak ada sesuatu yang menjadi kecemburuan sosial. Coba dibacakan. Ya, kalau ini tadi dibuka karena beliau itu mengatakan dalam mazhab Syafi'i. Coba dibacakan saja. Coba dibacakan. Saya akan juga meneliti. Ayo, Anda udah bukakan, antum baca ya. Tidak dibacakan. Antum membaca silakan. Agar tidak menjadi hal-hal yang pro kontra ini yang berimbas sesuatu cemohon dan juga saling hujat menghujat. Coba dibaca dari awal. Ini bukan saling menghujat. Jadi ini dikeluarkan kitab ini. Semua kan sudah tahu tadi ya. Jadi anak ini dari subuh. Nangis ini kita ngomong kitab ini. Iya, coba subuh, dibacakan saja. Sekarang ana bantu antum yang tidak punya kitab, ana bantu kan Aswaja rata-rata seperti itu. Iya, dia tiba-tiba santai-santai gitu, tiba-tiba kita sudah dibukakan kitab halaman. Soalnya gini, Imam Ibnu Hajar mempunyai kitab Fatawa Al-Hadithiyah, juga mempunyai kitab Fatawal Kubro Al-Fiqhiyah. Itu madhabnya Imam Syafi'i. Kalau kita ingin konsisten di dalam keilmuan, pastinya ketika Ibnu Hajar itu bermadhab Syafi'i, maka pastinya apa yang menjadi sikap dari Al-Imam Asy-Syafi'i, terkecuali nanti ada hal-hal yang qaul yang dikecualikan oleh beliau Al-Imam Syafi'i, pasti Ibnu Hajar mengikuti dengan sesuai furu'iyah. Itu pasti. Di antaranya adalah ketika Ibnu Hajar ketika Imam Syafi'i membagi bid'ah, ada bid'ah hasanah ataupun bid'ah madmumah, pasti Ibnu Hajar itu sama. Kalau perlu bukti saya akan bacakan dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah juga. Jadi kalau kita memahami teks redaksi kitab itu, jangan dibaca apa yang kita inginkan, sesuai dengan persoalan yang menjadi kebutuhan kita masing-masing, agar ada titik terang. Kita sudah membaca, termasuk yang anak kemarin antum sendiri yang baca nih, ya anak talibin antum baca dari awal sampai akhir. Kemudian juga kita yang membahas, kita bahas yang ada dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Bisa dibacakan ya. Baik, supaya paham.